Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Yunika, mahasiswa dari kelas 4 KBIP Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah diajarkan oleh Bapak dosen Muhammad Asqalani, yaitu tentang Public Relation dan Manajemen Krisis. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas, yaitu pertama ada latar belakang public relation, pengertian, tujuan, fungsi, peran, serta ruang lingkup public relation. Ada pula konsep dasar manajemen krisis, karakteristik, dan peran PR dalam krisis. Kayak yang pertama adalah latar belakang public relation. Public relation itu perkembangan organisasi yang membutuhkan komunikasi yang strategis. Hal ini digunakan untuk membangun citra positif. Public relation juga menjadi jembatan antar organisasi dan publik, serta mempunyai peran penting dalam menjaga reputasi. Public relation juga berperan saat terjadi krisis organisasi. Terus yang selanjutnya adalah pengertian public relation. Public relation adalah fungsi manajemen komunikasi yang melibatkan proses perencanaan dan evaluasi komunikasi, bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan publik dan fokus pada penciptaan kepercayaan dan pemahaman. Selanjutnya ada tujuan public relation, yaitu yang pertama untuk membangun citra dan reputasi organisasi, yang kedua untuk menjaga hubungan dengan stakeholder, yang ketiga untuk menyampaikan informasi secara efektif, yang keempat untuk mengelola perspektif publik, yang kelima adalah mendukung keberhasilan organisasi. Ada pula nih fungsi public relation. Yang pertama berfungsi sebagai komunikasi internal dan eksternal, yang kedua pengelolaan informasi organisasi, yang ketiga membangun hubungan dengan media, yang keempat manajemen isu dan opini publik, dan yang terakhir adalah mendukung kebijaksanaan manajemen. Yang selanjutnya adalah peran praktisi public relation. Yang pertama adalah dia berperan untuk menjadi komunikator organisasi, menjadi fasilitator komunikasi dua arah, menjadi penasehat manajemen, menjadi problem solver komunikasi, dan yang terakhir adalah berperan sebagai mediator antara organisasi dan publik. Terus yang selanjutnya ada beberapa ruang lingkup public relation. Yang pertama ada media relation, yang kedua ada community relation, yang ketiga ada corporate communication, yang keempat ada event dan publikasi, dan yang kelima adalah crisis communication. Oke, yang selanjutnya adalah tentang manajemen krisis. Di sini ada beberapa konsep dasar mengenai manajemen krisis. Yang pertama, krisis itu adalah situasi yang mengancam reputasi organisasi. Yang kedua, krisis itu membutuhkan respon cepat dan terencana. Yang ketiga, komunikasi menjadi faktor utama ketika terjadi krisis di sebuah organisasi. Dan yang keempat adalah krisis itu berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Oke. Yang selanjutnya adalah karakteristik krisis. Karakteristik itu pertama terjadi secara tiba-tiba, menimbulkan tekanan publik, berpotensi merusak citra, membutuhkan keputusan cepat, dan menarik perhatian media. Yang terakhir adalah peran public relation dalam krisis atau manajemen krisis. Yang pertama adalah public relation itu mengelola komunikasi krisis. Yang kedua, public relation itu menyediakan informasi yang akurat. Yang ketiga, mengurangi dampak reputasi. Yang keempat, menjaga kepercayaan publik. Dan yang terakhir adalah public relation itu mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, begitu teman-teman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah public relation itu adalah perkembangan organisasi yang membutuhkan komunikasi yang strategis. Public relation juga berperan penting dalam manajemen krisis di sebuah organisasi atau publik. Begitu teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.